Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah tentang tiga orang yang terperangkap di dalam gua karena waktu hujan. Mereka berlari menuju gua dan tiba-tiba dari atas bukit jatuh sebuah batu yang besar dan menutupi mulut gua sehingga mereka terperangkap di dalam gua. Mereka berusaha keluar dari gua itu tapi tidak bisa karena batu yang menutupi gua itu begitu besar. Lalu mereka berinisiatif untuk berdoa kepada Allah seraya menyebutkan amal kebaikan yang pernah mereka lakukan, dan amal itu mereka lakukan karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini termaktub di dalam hadis Bukhari nomor hadis 5517 yang Rasulullah berkisah tentang tiga orang yang selamat dari gua yang mereka terperangkap di dalamnya karena amal ibadah mereka yang pernah mereka lakukan, kebaikan yang pernah mereka kerjakan, mereka sebutkan di dalam doa mereka seraya mengharapkan pertolongan dari Allah dengan menyebutkan amal kebaikan mereka itu. An Ibni Umar radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama salasatu nafarin yatamasyaun, ada tiga orang yang sedang berjalan bepergian bersama. Akhadhahumul matar, tiba-tiba terjadi hujan yang menerpa mereka. Famalu ila gharin fil jabal, lalu mereka berlindung kepada sebuah gua yang ada di sebuah bukit. Fanhattat ala fami gharihim sakhratun minal jabal, lalu menggelinding sebuah batu besar tepat di depan mulut gua yang ada di bukit itu. Fa'adbaqat alaihim, dan mereka terkurung di dalamnya. Batu itu menutupi mulut gua dan mengurung mereka di dalam gua. Faqala ba'duhum li ba'din, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, unzuru a'malan amiltumuha lillahi solihatan, lihatlah amal-amal yang pernah kalian lakukan dan itu amal kebaikan karena Allah Ta'ala. Fad'ullaha biha, berdoalah kepada Allah dengan menyebut amal kebaikan itu. La'allahu yafrujuha, mudah-mudahan Allah menyelamatkan, memudahkan, memberikan pertolongan dengan amal kebaikan yang disebutkan di dalam doa. Faqala ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka berkata, Allahumma innahu kana li walidani saykhani kabirani, ya Allah, aku memiliki dua orang tua yang sudah sepuh. Walis sibyatun sigor, dan aku memiliki anak-anak yang masih kecil. Kuntu ar'a alaihim, aku menghidupi mereka, menafkahi mereka dengan menggembala binatang ternak. Fa idza rukhtu alaihim, ketika aku pulang kepada mereka, fahalabtu, aku memerah susu dari binatang ternak yang aku jaga itu, yang aku pelihara, yang aku gembalakan. Badatu biwalidayya, aku memulai memberikan susu, ya, ashkihima, memberikan minum kepada kedua orang tuaku, qabla waladi, sebelum anakku. Wa innahu na'abiyas syajar, dan pada suatu ketika aku menggembala terlalu jauh. Fama ataitu hatta amsaitu,
dan aku tidak datang sampai sore hari. Fawajadtuhuma qad nama, dan aku mendapati kedua orang tuaku sudah tertidur dengan pulas. Fahalabtu kama kuntu ahlubu, dan aku memerah susu sebagaimana aku biasa memerah. Fajitu bil hilabi, maka aku mendatangi kedua orang tuaku dengan membawa tempat yang penuh dengan air susu segar. Fakumtu inda ru'usihima, dan aku berdiri di dekat mereka tidur. Akrohu an auqidhahuma min naumihima, aku tidak mau membangunkan mereka dari tidur mereka. Wa akrohu an abda'a bisibya qablahuma, dan aku tidak menghendaki jika memberikan minuman itu kepada anakku sebelum kedua orang tuaku. Wasibyatu yatadawuna inda qadamayya, dan anak-anakku berkerumun di antara kedua kakiku meminta susu itu. Falam yazal dzalika da'bi wa da'bahum, tapi aku bergeming tidak memberikan susu kepada anakku, dan begitulah kondisiku dan kondisi anak-anakku hatta tola'al fajar, sampai terbit matahari. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku melakukan itu karena mengharapkan ridhamu, fafruj lana furjatan, maka berikanlah, bukalah, selamatkanlah, berikanlah celah, naro minas sama, supaya kami bisa melihat langit. Fafarajallahu lahum furjatan, lalu Allah memberikan celah kepada mereka hatta yaruna minas sama, sehingga mereka dapat melihat langit. Wa qala tsani, lalu orang kedua berkata, Allahumma, ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammin, aku memiliki sepupu perempuan, anak dari pamanku. Wahibbuha, aku mencintai sepupuku ini, perempuan anak dari pamanku ini. Ka'asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa'a, sebagaimana laki-laki mencintai perempuan. Fatalabtu ilaiha nafsaha, aku menginginkan tubuhnya, dirinya. Fa'abat, tapi dia menolak, tidak mau. Hatta atiyaha bimi'ati dinarin, sampai aku mampu memberikannya 100 dinar. Fa'asa itu, maka aku berusaha, aku bekerja keras. Hatta jama'tu mi'ata dinarin, sampai aku mampu mengumpulkan 100 dinar. Falaqituha, aku kemudian menjumpainya, biha, dengan 100 dinar tadi. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, maka ketika aku sudah duduk di antara kedua kakinya, maksudnya siap untuk melakukan perbuatan nista ya kepada sepupunya itu, qalat, dia berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ittaqillaha, takutlah kepada Allah. Wala taftakhil khatam, janganlah engkau membuka cincin. Maksudnya janganlah engkau merusak keperawanan kecuali dengan pernikahan. Fakumtu anha, maka aku berdiri darinya, meninggalkan perempuan yang aku cintai itu. Allahumma ya Allah, fa in kunta ta'lamu anni qad fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, jika engkau tahu bahwa aku melakukan itu karena mengharapkan ridhamu, meninggalkan perempuan itu, tidak melakukan perbuatan mesum kepadanya, tidak menzinainya karena mengharapkan ridho darimu, fafruj lana minha, maka berikanlah keselamatan, celah bagi kami dari gua ini. Fafaraja lahum furjatan, maka Allah memberikan mereka celah menggeser batu dari gua tadi.
Wa qala al-akhar. Lalu yang terakhir, orang yang ketiga berkata, Allahumma ya Allah, inni kuntu stajartu ajiron. Aku pernah mempekerjakan seseorang bifaroki aruzin untuk menggarap sawah dengan sistem bagi hasil. Falamma qadha amalah. Maka ketika telah selesai pekerjaannya, qala a'tini haqqi. Dia orang yang bekerja tadi berkata, berikan hakku, berikan bayaranku. Fa'aradtu alaihi haqqahu fatarakahu wa raghiba anhu. Maka aku tidak mampu untuk memberikan haknya, dan dia meninggalkan itu seraya jengkel, seraya tidak suka dengan kondisi yang ada. Tidak senang dengan kondisi aku tidak bisa membayarnya. Falam, dan kemudian pergi saja orang itu. Falam azal azra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran wa ra'iyaha. Maka aku kemudian melanjutkan menggarap sawah, bertanam, bercocok tanam sampai aku mampu mengumpulkan dari penghasilan bercocok tanam tadi sapi dan orang-orang yang penggembalanya. Faja'ani, maka beberapa saat kemudian orang itu datang lagi. Beberapa waktu kemudian orang itu datang, faqala, dan dia berkata, ittaqillah wala tadlimni wa'tini haqqi. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, jangan berbuat zalim, jangan menzalimi aku. Wa'tini haqqi, dan berikan hakku, bayaranku. Fakultu, maka aku berkata, idzhab ila dzalikal baqar wa ra'iyaha. Pergilah engkau pada sapi-sapi dan juga penggembalanya itu. Faqala ittaqillah. Orang ini kemudian berkata, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wala tazabih, jangan engkau mengolok-olok aku. Fakultu, maka aku berkata, inni la azza'u bika. Aku tidak mengolok-olokmu. Fakhudz dzalikal baqar wa ra'iyaha, ambillah itu sapi-sapi dan juga penggembalanya. Itulah bayaran yang pernah harusnya engkau dapatkan, dan engkau pergi karena marah aku tidak mampu untuk membayarmu waktu itu. Fa'akhadhahu fantalaqa biha. Maka orang ini kemudian mengambil sapi-sapi tersebut dan pergi dengan membawa sapi-sapilah itu. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku melakukan itu karena mengharapkan ridhamu, fafruj ma baqiya fa farajallahu anhum. Maka berikanlah celah yang tersisa, bukalah bagian pintu yang belum terbuka. Maka akhirnya Allah pun membukakan batu yang menutup pintu gua itu pun tergeser karena doa-doa yang mereka baca itu. Ini adalah hadis yang melegitimasi bahwa kalau kita memiliki amal kebaikan, kalau kita mempunyai satu kebajikan yang itu pernah kita lakukan tulus karena Allah Ta'ala, sesungguhnya itu manfaatnya bisa kembali kepada kita. Inilah yang dimaksud dengan tawassul bil amal. Kita bisa menggunakan amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Jika kita berada di dalam kesulitan, kita bisa menjadikan amal kebaikan yang pernah kita lakukan sebagai wasilah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.